sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Senang pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan Kak Ros harap kita semua adik-adik di rumah sudah menyiapkan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, untuk kesempatan anugerah Engkau berikan bagi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah saat ini, dimanapun berada Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semuanya, Kak Ros jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Allahku besar. Semua pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Ya, kalau mau tanya siapa sore hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan semuanya bersuka cita. Kita angkat pujian lagi setinggi-tingginya langit. Ya, semuanya tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, tinggi, tinggi, tak teratasi, dalam, tak tersumbu, lebar, tak terseberangi. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, tinggi, tinggi, tak teratasi, dalam, tak tersidiki, lebar, tak terseberangi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Berkati juga Urapi, Karita yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus
Nah, adik semuanya, silakan duduk kembali. Kita dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rita. Silakan Kak Rita. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Waktu cerita firman Tuhan diceritakan, anak-anak harus melakukan apa? Apakah anak-anak juga harus bercerita? Atau anak-anak duduk manis mendengar? Ayo, ya, tentu saja ketika firman Tuhan diceritakan, semuanya harus duduk manis supaya bisa mendengar dengan baik cerita firman Tuhan dan mengerti. Adik-adikku sayang, semuanya sungguh gembira hari ini karena tadi Kak Ros sudah memimpin pujian dengan begitu gembira dan kita semua senang karena hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Amin. Semua anak-anak bilang amin gitu ya. Iya, dimanapun kamu berada, baik itu di rumah, baik itu mungkin kamu dalam perjalanan, Tuhan ada. Ketika kamu beribadah, ketika kamu berdoa, Tuhan selalu ada bersamamu. Dimanapun kita berada, ketika kita yakin bahwa Yesus ada di hidup kita dan kita sudah mengundang Dia masuk dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin? Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang berjudul Buaya yang Rakus. Buaya? Mendengar kata buaya, banyak anak-anak takut. Ya kan? Karena mereka melihat mungkin di tayangan televisi atau di mana biasanya buaya itu bisa hap orang. Buaya itu juga jahat ya. Makanya harus hati-hati ya. Nah, adik-adikku sayang, hari ini judul firman Tuhan apa tadi? Buaya yang rakus. Kak, apa itu rakus? Rakus itu sama dengan tamak. Sama juga dengan serakah. Ya, seperti pengertiannya bahasa hari-hari, egois gitu. Pokoknya semuanya harus dia. Kalau ada sesuatu makanan, dia saja. Ada sesuatu yang dia suka, dia saja. Tidak suka berbagi. Nah, Alkitab menuliskan di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan. Apa? Alkitab menuliskan apa? Lukas 12 ayat 15. Apa bunyinya? Itu bagian ayat. Apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan. Gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya? Inilah ceritanya. Seekor buaya sedang tertidur pulas di sebuah sungai yang dangkal. Sudah beberapa hari ini ia tertidur sehingga saat ia bangun perutnya begitu lapar sekali. Saat matahari mulai terik, ia bergegas naik ke daratan untuk mencari mangsa. Namun sekian lama ia mencari ke sana kemari, tak satu pun mangsa yang ia dapatkan. Setelah sekian lama mencari, tiba-tiba ia melihat tikus lewat di depannya. Ditangkapnya tikus itu. Kebetulan sekali kamu lewat.
perutku sudah lapar. Lapar sekali. Aku akan memakanmu. Ucap buaya itu. Wahai buaya, kalau kamu makan aku, perutmu pasti masih lapar. Kalau kamu mau di sana ada kambing yang gemuk, pasti kamu suka, kata tikus itu. Buaya berpikir, terbayang oleh buaya lezatnya daging kambing. Benar juga. Buaya segera meninggalkan tikus kecil itu dan bergegas menuju tempat kambing berada. Lalu dia menangkap kambing itu, siap melahapnya. Tiba-tiba kambing berkata, Wahai buaya, kalau kamu makan aku, percuma, dagingku sedikit, kamu pasti masih kelaparan. Kalau kamu mau di sana ada zebra, pasti dagingnya lebih lezat dari daging aku. Ayo ke sana, kata kambing itu kepada buaya. Buaya itu berpikir, Benar juga ia katakan. Kalau zebra lebih besar dari kambing ini. Buaya segera bergegas melepas kambing dan menuju tempat zebra berada. Dagingmu pasti lezat sekali, wahai zebra. Aku akan segera menangkapnya. Lalu buaya siap menangkap zebra. Tapi zebra melihatnya. Wih, zebra ketakutan sekali. Dengan rasa ketakutan, zebra itu memberanikan diri berbicara. Buaya, lebih baik kamu makan gajah. Di sana ada gajah besar sekali. Dengan makan daging gajah, kamu akan merasa kekenyangan berhari-hari. Buaya, kalau kamu makan aku, kamu makan temanku, belum cukup berhari-hari. Sekali lagi, buaya itu dapat dibodohi. Ia segera melepaskan zebra dan menuju tempat gajah. Nah, bagaimana pikirmu adik-adik tentang buaya ini? Gampang dibodohi ya? Itulah karena ia rakus. Ia tidak pernah berpuas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Namun, saat dalam perjalanan ia bertemu dengan badak. Lalu badak itu ia tanya, Badak, di manakah tempat gajah berada? Badak itu mengantarkan buaya ke tempat di mana gajah itu berada. Selama dalam perjalanan, buaya terus membayangkan lezatnya daging gajah yang besar itu. Aku tidak tahan lagi. Setelah tiba di sana, ia hanya bertemu dengan anak gajah. Induk gajah tidak ada. Buaya itu tidak membuang waktu. Ia segera menangkap anak gajah itu dan siap melahapnya. Namun tiba-tiba datanglah induk gajah dan menyerang buaya. Buaya berhasil dikalahkan dan lari dengan rasa lapar. Buaya pada akhirnya tetap lapar karena ia dikalahkan oleh induk gajah. Adik-adik, bersikap rakus, tamak, serakah, ingin memiliki semuanya adalah hal yang sangat buruk. Itu namanya egois. Dan sifat itu bisa membuat diri sendiri menjadi menderita. Nah,
Adik-adikku sayang, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang buaya yang rakus, buaya yang tamat, buaya yang serakah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan apa-apa kan? Dia tetap kelaparan gitu ya. Karena dia rakus. Ketika dia sudah melihat mangsanya berkata, "Hei, ampun, jangan makan aku. Aku tikus yang kecil. Engkau tidak akan kenyang kalau menghap aku. Di situ ada kambing. Pergi aja ke kambing." Hei, dan buaya itu menjadi bodoh. Dia percaya saja. Dan dia memang melihat di sana ada kambing. Lalu dia segera menuju ke tempat itu. Dan waktu dia mau menghap itu kambing kaget. Lalu kambing bilang, "Hei, jangan makan aku. Jangan makan aku. Kalau kamu makan aku tidak akan membuatmu kenyang, buaya." Gitu. Lalu ditunjukkan lagi. Itu di sana ada zebra ya. Dari zebra ditunjukkan lagi sampai kepada gajah ya. Pada akhirnya dia melihat anak gajah dan dia segera menghap anak gajah. Tapi sebelum dia hap anak gajah, datang induk gajah. Pung, pung. Lalu dia pukul itu buaya. Mereka berkelahi dan buaya lari karena kalah. Dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Adik-adikku sayang, tadi Lukas 12 ayat 15, ingat apa yang dikatakan? Iya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan. Ulang sekali lagi, 1, 2, 3, Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan. Dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita tidak bisa tamak, serakah, rakus. Kita mau belajar juga untuk selalu bukan hanya egois, memperhatikan diri sendiri saja. Bagaimana supaya saya kenyang, bagaimana supaya saya senang, bagaimana supaya saya hidup bahagia, bagaimana pokoknya dia berusaha mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan, meskipun itu merugikan orang lain. Kita mau belajar. Ada kisah juga seperti ini dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Ada orang yang kaya. Dia mulai berpikir, Aku kaya. Aku punya harta yang banyak. Lumbung-lumbungku semua sudah penuh. Aku akan menaruh di mana harta-hartaku ini lagi. Lalu dia berpikir dan dia mendapat ide. Katanya, Aku akan membangun lumbung-lumbung. Lumbung-lumbung yang kecil akan aku robohkan dan membangun lumbung-lumbung yang lebih besar. Aku akan menyimpan harta-hartaku di sana. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, "Hai jiwaku, ada padamu banyak benda, banyak barang, bersenang-senanglah, beristirahatlah." Tetapi Tuhan berkata, pada malam ini juga, engkau akan mati. Apakah yang akan engkau perbuat dengan hartamu itu? Nah, adik-adikku sayang, mengapa? Karena orang kaya ini hanya mementingkan dirinya sendiri, bagaimana menyenangkan hidupnya, tapi ia tidak pernah mau mengingat akan Tuhan. Tidak pernah mau beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Dengan jalan taat kepadanya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Dengan jalan taat kepada orang tua. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Dengan jalan belajar dengan baik, jangan nyontek.
Orang nyontek itu tidak pintar karena dia cuma nyontek. Nyontek dari hasil pekerjaan orang, nyontek dari buku, tidak membuat dia pintar. Justru dia menjadi makin bodoh, dan itu tidak bagus. Menyenangkan hati Tuhan adalah taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Oke? Hari ini kita belajar. Ya? Satu hal, jangan rakus, jangan serakah, jangan tamat. Ya, begitu mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan berfokus pada diri sendiri, tidak egois, tapi kita mau selalu belajar taat kepada Tuhan. Sekali lagi ingat, Lukas 12 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan, keserakahan, kerakusan. Jangan berfokus pada diri sendiri, tapi belajarlah untuk selalu hidup juga menyenangkan hati Tuhan dengan cara taat kepada Tuhan. Oke, kita berdoa yuk. Semuanya, ayo semuanya. Sekarang bangkit semuanya berdiri. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Kita meminta ampun kepada Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Selama ini mungkin kita sudah tamat, rakus, tidak mau berbagi kepada adik. Kalau ada roti sepenggal, kita makan sendiri secepatnya. Hop, hop, hop. Siapa begitu? Ada yang gitu? Kita mau berbagi ya. Mulai hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman, kepada saudara. Kalau kita ada makanan, kalau kita melihat orang susah, kita mau saling membantu. Dan jangan lupa untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, pepatah bijak mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah mau dinomorduakan apapun alasannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah mau dinomorduakan apapun alasannya. Ia adalah Tuhan dan ia selalu number one, nomor satu. Kita berdoa, ikutan cerita berdoa ya. Tutup matanya, ayo. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Saya pernah serakah, tidak mau berbagi, sombong, bohong, marah-marah, bicara kotor, malas berdoa, malas ke sekolah minggu, malas baca Alkitab. Saya pernah melawan papa mama. Tuhan, ampuni semua kesalahanku. Banyak kali saya main game terus, lupa belajar. Kalau dikasih tahu orang tua, marah-marah. Hari ini saya bertobat. Saya mau menjadi anak yang baik, yang taat, memuliakan Tuhan. Sucikan saya Tuhan Yesus dengan darah-Mu. Sekarang saya membuka pintu hatiku, pintu kehidupanku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan, Rajaku satu-satunya. Roh Kudus, pimpin saya selalu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wow, sekarang kita sungguh bersyukur kita sudah minta ampun kepada Tuhan untuk semua kesalahan yang kemarin-kemarin kita lakukan. Sekarang kita mau hidup baru, kita mau hidup benar dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah ada dalam hati kita. Kita sudah mengundang dia masuk dan dia ada dalam hidup kita. Jadi tidak usah takut lagi. Ya. Dan kalau lampu padam, mama, gitu. Siapa yang gitu? Tidak usah lagi berteriak-berteriak karena kita tahu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi,
kita panggil, Tuhan Yesus, tolong saya. Dia ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus pasti membantumu. Percayalah. Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Karita untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, kita percaya semua kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi adik semuanya yang akan memberikan persembahan, boleh dikirim lewat nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur dan kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan, berkati semua anak-anak yang sudah memberikan persembahan, berkati orang tua mereka semua, pekerjaan dari orang tua anak-anak semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik semuanya, saat ini kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Elis. Silakan Kak Elis. Selamat sore adik-adik. Sore hari ini kita sudah selesai mengikuti ibadah melalui online. Dan kita mengucap syukur juga kepada teman-teman kita yang ulang tahun pada sore hari ini. Kita berdoa untuk mereka. Dan kita juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Mari kita berdoa adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah online. Dan juga berdoa bagi kakak yang melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kami juga berdoa khususnya untuk teman kami yang ulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan berkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan kedua orang tuanya. Tuhan juga memberkati. Biarlah hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan turun atas teman-teman kami yang ulang tahun. Berkati juga kami yang sudah mengikuti ibadah melalui online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.